Siap, gerak. Berdoa mulai.
Yang pertama nanti supaya anak semuanya tahu apa itu pengertian Masya Allah. Selama ini sudah tahu? Nah, tidak. Nanti setelah belajar ibu harapkan semuanya tahu lagi. Kemudian yang kedua, anak ibu bisa menjelaskan apa ayat yang menjelaskan tentang kalimat Masya Allah. Terus yang ketiga, supaya anak ibu mampu menyebutkan kapan waktu kita seharusnya mengucapkan kalimat Masya Allah ini. Dan yang terakhir, anak ibu mampu menyebutkan apa kegunaan kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar kan? Apa materi kita minggu kemarin? Ah iya, bagus. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat Subhanallah. Masih ingat apa itu kalimat Subhanallah? Apa itu? Apa arti Subhanallah? Nah, Allah Maha Suci atau Maha Suci. Allah boleh terbalik, tapi artinya tetap sama. Kemudian diterangkan dalam surah apa kemarin? Al-Isra. Bagus, ayat 1. Dan kapan waktu kita mengucapkannya? Iya, selesai sholat kita tidak berjalan, tapi kita berzikir dulu. Di antara 8 zikir yang kita ucapkan adalah kalimat Subhanallah. Subhanallah sebanyak 33 kali. Ada Allahu Akbar juga sebanyak 33 kali. Dan Alhamdulillah atau hamdalah sebanyak 33 kali juga. Kemudian apa manfaatnya? Nah iya, dengan mengucapkan kalimat thayyibah Allah pasti memberi kita pahala. Otomatis kita menabung untuk akhirat nanti. Karena pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala amal kita pada hari kiamat. Banyak kita baca subhanallah atau bertasbih atau kalimat thayyibah lainnya, maka banyak pula tabungan kita. Kita menabung pahala untuk akhirat. Nah, itu pelajaran kita minggu kemarin. Selanjutnya kita akan masuk materi kita yang hari ini tentang kalimat Masya Allah. Masya Allah. Sekarang coba lihat tayangan itu di depan. Ada gambar ibu di depan. Ada nampak? Ada gambar apa saja? Ada gambar? Ya, ini ada gambar puting beliung. Kemudian sebelahnya ada gambar apa ini? Ada bunga yang indah kan? Semarak warnanya. Kemudian ada gambar pemandangan yang indah. Satu lagi ada gambar angin topan. Nah, coba diskusikan di kelompoknya. Ketika kita melihat pemandangan ini, apa yang kita ucapkan? Untuk kelompok 1 lihat pemandangannya, kelompok 2 juga, dan kelompok 3 dan 4 menjawab pertanyaan ibu. Apa yang kita ucapkan ketika melihat bencana angin topan? Nah, silakan diskusikan. Kelompok 4, apa yang kita ucapkan ketika melihat pemandangan yang indah? Nah, silakan diskusikan. Untuk kelompok 1 dan 2 silakan diskusikan video ibu yang ada di depan. Apa kira-kira yang kita ucapkan? Nah, silakan diskusikan dan tulis hasil diskusinya apa kira-kira. Waktunya 3 menit saja. Sudah lagi? Silakan berdiskusi. Berdiskusi itu boleh kita bicara sedikit-sedikit untuk menanyakan apakah kawan setuju hasilnya atau tidak. Bukan hanya kita saja. Sudah? Dapat jawabannya? Sudah dapat hasil diskusinya? Sudah. Coba kita lihat kelompok 1. Apa hasilnya? Aha. Masya Allah. Apa yang Bapak hasilnya? Apa yang diucapkan ketika melihat pemandangan ini? Masya Allah. Kelompok
dikabulkan, ya kan? Tapi kalau Allah, apa saja yang beliau inginkan pasti terjadi. Jadi sama yang kita, seandainya hari ini Allah menghendaki kita mati kita. Jika Allah menghendaki kita tuh juara, pasti kita juara. Karena pasti Allah akan membukakan jalan supaya kita itu mau belajar. Nah, pada dasarnya semuanya adalah kehendak Allah. Hidup mati kita, kaya miskinnya kita, semuanya beliau yang mengatur. Kita manusia ini hanyalah menjalani. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang Masya Allah ini terdapat dalam surah ada 4 di depan? Ya, ada 4 di depan? Bisa bacanya? Ya, coba kita baca serentak semuanya. Artinya adalah, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunnya tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi maksud ayat ini adalah ketika kita memasuki kebun yang kita tanami, maka hendaklah mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Karena kebun yang tumbuh itu adalah hasil dari ciptaan Allah, hasil dari kehendaknya Allah, makanya dia tumbuh. Kan kita tumbuh, banyak orang yang tidak menghasilkan. Tapi ketika kita menanam, tumbuh dia dengan bagus, dengan hasil yang sangat luar biasa, itu semuanya adalah kehendak Allah. Kita hanya berusaha, Allah yang menjadikan semuanya. Jadi ketika kita berikhtiar, berdoa dengan ikhlas, maka hasilnya akan lebih baik semuanya. Jadi ketika memasuki kebun, ketika melihat apa yang indah, ketika melihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa, maka kita dianjurkan mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Selain mendatangkan pahala, kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita lihat berikutnya, waktu yang tepat kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Kapan waktunya? Ketika melihat sesuatu berupa benda. Tahu benda? Nah, ada pesawat yang besar umpamanya, itu benda itu. Atau melihat kejadian. Apa itu kejadian? Ada bencana, ada kebakaran, ada apa lagi? Orang menciptakan gedung yang sekian tingkat. Nah, itu adalah kejadian. Dan juga atau peristiwa ada pelangi. Nah, itu namanya kejadian. Maka ketika itu kita dianjurkan mengucapkan kalimat Masya Allah. Jangan lupa mengucapkannya. Jangan kita berkata kotor. Waduh, baru jangan. Kan ada kita spontan saja kan, karena sudah terbiasa kita sebut nama binatang, nama monyet, nama babi ada ya. Nah, itu bukan mendatangkan pahala, tapi menambah dosa. Kadang karena
akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.